Kita sekarang masuk ke listrik dinamis. Di minggu lalu kalian sudah membuat catatan resumenya dari keseluruhan listrik dinamis sampai ke hukum Kirchhoff ya. Nah, sekarang kita akan coba perjelas diskusi tentang kuat arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu disimbolkannya I. Sebetulnya ini sudah di SMP atau MTS ya, kelasnya kelas berapa? Ya 3-4 tahun lalu. Untuk mengingatkan kembali, kita bahas bahwa arus listrik itu berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, kenapa bisa dari kutub positif ke kutub negatif? Karena tegangan listrik atau beda potensial yang ada di positif lebih tinggi daripada negatif. Nah, elektron tersebut mengalir dari tegangan listrik yang lebih tinggi ke tegangan listrik yang lebih rendah. Sedangkan kuat arus listrik itu merupakan besarnya arus listrik atau besarnya muatan listrik yang mengalir setiap waktu pada penampang tertentu. Kuat arus listrik satuannya ampere. Kalau secara matematis bisa kita tuliskan bahwa tadi konsepnya kuat arus listrik itu muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, maka kuat arus listrik I itu adalah muatan dibagi waktu. I sama dengan Q dibagi T. I kuat arus listrik, Q muatan listrik, dalam hal ini jumlah elektron yang mengalir, dan T adalah waktu. Satuannya dalam sistem SI, I ampere, Q atau muatan kolom, dan T sekon atau detik. Ini keterangan. Nah, kalau misalkan rangkaian listrik ini contoh sumber arusnya sumber arus DC ya. Jadi listrik akan mengalir apabila terhubung antara kutub positif dan negatif itu tidak langsung dari positif loncat ke negatif, tapi harus terhubung dulu oleh sebuah kabel filamen. Biasanya di kutub positif itu tembaga, di kutub negatif logam seng, dihubungkan ke sebuah hambatan. Misalkan hambatannya itu bisa berupa lampu, bel listrik, dan lain sebagainya. Nah, tadi hambatan listrik itu merupakan penghubung antara, jadi bisa diidentifikasi adanya perbedaan tegangan listrik. Karena ada perbedaan tegangan listrik, maka arus akan mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, itu merupakan pemicu atau penyebabnya karena ada hambatan dalam rangkaian tersebut. Baik dalam rangkaian sederhana maupun rangkaian yang lebih kompleks dari listrik DC atau dari listrik AC. Hambatan atau resistor itu sebetulnya diperoleh dari percobaan Siemens-Ohm. Jadi si Siemens-Ohm ini membandingkan dalam beberapa rangkaian itu kalau tegangan listriknya diubah-ubah, apa yang akan terjadi pada arus listrik. Nah, ternyata ketika tegangan listrik diubah, maka arus listrik yang mengalir juga berubah. Dan nilainya itu sebanding atau berbanding lurus. Itu hasil percobaan Siemens-Ohm. Sehingga dia mencoba membandingkan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik, maka diperoleh sebuah angka yang relatif konstan untuk sebuah resistor, untuk sebuah benda gitu yang menjadi penghubung antara tegangan dan arus listrik, dan dia menamakannya itu resistor atau hambatan dalam bahasa Indonesia. Jadi hambatan atau resistor itu sebuah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Nah, besarnya resistor tersebut tentu berbeda-beda setiap bahan dan bergantung pada beberapa besaran. Ada yang berdasarkan jenisnya, luasnya, ukuran bahan, panjang dan luas penampangnya, dan seterusnya. Nah, setiap bahan tentu antara bahan misalkan bahan yang terbuat dari logam tembaga dengan logam aluminium akan mempunyai tingkat
resistansi atau tingkat daya hambatnya yang berbeda. Kenapa? Karena massa jenis kedua bahan tersebut berbeda, susunan partikel antara zat yang ada di tembaga dan di aluminium itu juga berbeda, sehingga menyebabkan tingkat resistensinya berbeda. Nah, beberapa sifat bahan, misalnya kalau yang bersifat konduktor berarti resistensinya kecil. Konduktor itu kan bersifat mudah menghantarkan listrik. Maka karena dia mudah menghantarkan listrik, tidak cocok untuk dijadikan pembuatan komponen resistor. Tapi ada beberapa material yang tingkat resistensinya tinggi. Maka kalau terlalu tinggi juga tidak baik. Karena dia bersifat isolator, relatif sulit untuk dilewati arus listrik. Nah, biasanya yang dijadikan bahan untuk resistor itu ya bahan-bahan yang semikonduktor. Dia tidak bisa, ini materialnya atau zatnya tidak terlalu besar, daya hambatnya juga tidak terlalu kecil. Misalnya karbon, silikon, dan germanium. Berarti kalau mencari I, V dibagi R. Masukkan angkanya, V-nya 5, R-nya 2, 5 dibagi 2, 2,5 ampere. Nah, silakan untuk latihan soal, ini nomor 1. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini, hitunglah kuat arus yang terukur pada ampere meter. Ini R-nya ada 2, ada R besar 1,4, ada R kecil 0,1 ohm. Ini ditotalkan. Jadi V-nya ada, R besar, R kecil. Jadi I ada, R ada, tinggal dicari dengan hukum Ohm. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Jika sebuah hambatan nilainya 4R dirangkai secara paralel pada titik P dan Q, maka nilai kuat arus listrik pada rangkaian adalah, nah jadi asalnya ini ada 2R, ada 2R. V-nya ini mengalir 3 ampere. Berarti kan R bisa dicari ya. Untuk nomor 2 cari dulu R dengan hukum Ohm. Nah, tapi yang ditanyakan bukan itu. Kalau diletakkan antara P dan Q sebuah sebuah resistor bernilai 4R, berarti di sini dirangkai paralel. Nah, silahkan buka-buka materi rangkaian hambatan seri paralel di SMP. Kalau hesekan buku catatan tinggal di Google. Bagaimana cara mencari resistor apabila dihubungkan seri, paralel, dan campuran. Itu petunjuk nomor 2. Kemudian petunjuk nomor 3, jika voltmeter pada gambar berikut, ini gambarnya, berarti ada 3 resistor dirangkai seri terhubung ke voltase atau tegangan 12 volt. Voltnya ada, resistornya ada, tinggal mencari berapa nilai hambatan R-nya berapa. Nah, yang ini juga sama berkaitan dengan rangkaian seri dari sebuah resistor. Nah, silahkan catatannya diupload di dalam komen catatan, kemudian jawaban soal pada kolom latihan atau PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.